Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas soal 8.3 akuntansi biaya, bab biaya bahan dengan sumber buku Agus Purwaji edisi kedua. Di soal ini terdapat perhitungan, terdapat informasi terkait persediaan awal, pembelian dan juga pemakaian dari PT Sarana Keramik, dan kita diminta untuk menghitung persediaan nilai dari persediaan akhir dan biaya bahan yang digunakan untuk tiga metode. Lalu setelah itu kita juga diminta untuk membuat jurnal penyesuaian apabila persediaan akhir di gudang ternyata sebesar 14.500 kilogram. Oke, kita mulai saja. Langkah yang pertama kita lakukan ialah menurunkan informasi ini, persediaan awal dan pembelian ini ke dalam bentuk tabel seperti ini. Namun kita tambahkan total biaya di sebelah kanannya. Seperti ini. Total biaya ini dapat dengan mengalihkan jumlah unit dengan harga per unit. Seperti ini. Nah, setelah itu baru kita bisa menghitung nilai persediaan akhir dan juga biaya bahan yang digunakan. Nah, untuk menghitung persediaan akhirnya, kita bisa mengurangkan bahan yang siap digunakan dengan total unit pemakaian bahan. Kalau kita lihat di sini ada informasi terkait pemakaian. Nah, 30.000, 35, 40 sampai 45.000 kilogram kalau kita jumlahkan semuanya, hasilnya itu sebesar 180.000 kilogram. Jadi kita tahu bahwa bahan yang siap digunakan atau penjumlahan dari jumlah unit ini itu totalnya 195.000. Sehingga persediaan awal ditambah pembelian menghasilkan bahan yang siap digunakan. Nah, lalu bahan yang siap digunakan dikurangi dengan persediaan bahan akhir menghasilkan barang yang telah digunakan atau barang yang sudah digunakan. Nah, untuk menghitung persediaan bahan akhir berarti 195.000 ini dikurangi dengan 180.000 atau bahan yang siap digunakan dikurangi dengan bahan yang sudah terpakai. Nah, sehingga kita dapat hasilnya itu 15.000 untuk persediaan bahan akhir. Nah, lalu kita kalikan persediaan bahan akhir ini dengan biaya bahan per unit. Didapatkan dengan cara membagi total biaya dengan jumlah unit dari saldo bahan yang siap digunakan. Jadi 30.080.000 dibagi dengan 195.000 unit. Hasilnya itu 154,26 rupiah per unit. Sehingga kalau kita kalikan 15.000 dikalikan 154,26 hasilnya itu 2.313 sekian. Nah, untuk mendapatkan eh, sorry, berarti kita sudah mendapatkan saldo persediaan bahan akhir sebesar 2.313 sekian. Untuk mendapatkan saldo barang yang telah digunakan atau barang yang siap digunakan, kita tinggal mengurangkan saldo barang yang siap digunakan dengan saldo persediaan barang akhir atau 30.080.000 dikurangkan dengan, dari ini harusnya 30.080.000 dikurangkan dengan 2.313.846,15, sehingga didapatkan hasilnya 27.766 sekian. Kalau kita ingin menghitung berapa biaya per unit dari barang yang telah digunakan, berarti kita bisa membagi 27.766 ini dengan total unitnya, total unit barang yang telah digunakan. Nah, hasil itu sama 154,26. Lalu untuk metode FIFO, yang pertama tadi kita menggunakan metode average atau metode rata-rata. Yang kedua kita menggunakan metode FIFO. Tabelnya sama seperti metode average. Kita buat tabel seperti ini, yang berbeda hanya di perhitungan persediaan bahan akhir dan juga barang yang siap digunakan. Sorry, bahan yang telah atau sudah digunakan. Di metode FIFO atau first in first out atau masuk pertama keluar pertama,
kita menggunakan harga yang paling terakhir dari harga pembelian. Kalau kita lihat di sini, harga yang paling terakhir dari harga pembelian itu Rp157. Dan kita tahu, kita sudah menghitung eh, unit bahan akhirnya itu sebesar 15.000 didapat dari 195.000 dikurangi 180.000. Lalu kita kalikan dengan harga yang paling terakhir 157 sehingga kita dapatkan hasilnya Rp2.355.000. Nah, sama seperti metode average, kita bisa menghitung barang yang telah digunakan dengan mengurangi 30.080 dengan 2.355. Hasilnya itu Rp27.725 juta. Sehingga kita bisa mengetahui biaya per unit dari barang yang telah digunakan itu dengan membagi total biaya dengan total unit yang telah digunakan, yakni biaya per unitnya sebesar Rp154. Untuk metode LIFO juga sama, bedanya kita menggunakan eh, harga dari persediaan awal, harga yang paling awal. Kalau kita lihat di sini, harga yang paling awal itu sebesar Rp150. Maka 15.000 dikalikan Rp150, kita dapat Rp2.250.000. Nah, untuk menghitung barang yang telah digunakan, berarti kita tinggal mengurangi bahan yang siap digunakan dengan saldo persediaan bahan akhir. Untuk menghitung biaya per unit sama, kita bagi aja total biaya per unitnya dengan barang total unit barang yang telah digunakan. Sehingga kita dapat total biaya per unit barang yang telah digunakan untuk metode LIFO sebesar Rp155. Oh iya, untuk catatan, apabila persediaan bahan, bahan akhir ini misalkan 20.000, 20.000, berarti kita nggak bisa hanya mengalihkan 20.000 dikalikan dengan 150. Itu salah. Cara yang benar ialah kita mengalihkan 15.000 dengan 150 dan sisanya kita kalikan dengan 152. Kita turun ke harga yang di bawahnya sebesar 5.000 dikali 152. Baru kita jumlahkan 15.000 dikali 150 dan 5.000 dikali dengan 152. Ini misalkan harga eh, ini misalkan persediaan bahan akhir yang tersisa itu 20.000 unit. Seperti itu. Namun karena di soal hanya 15.000 unit yang tersisa, maka kita cukup mengalihkan 15.000 dengan 150. Seperti itu. Lalu di soal yang kedua kita diminta untuk membuat ayat jurnal penyesuaian apabila persediaan barang akhir yang tersisa itu 14.500. Nah, caranya kita bisa mendebit cost of goods sold atau harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang awal ini sebelum penyesuaian, dan setelah penyesuaian kita bisa membalik jurnal sebelumnya jadi persediaan barang dagang akhir pada cost of goods sold. Nah, untuk saldonya perhitungannya gampang. Untuk yang awal kita kalikan 15.000 karena ini untuk eh, persediaan barang dagang awal sebelum penyesuaian, maka asumsi kita barangnya itu total unitnya masih 15.000. Lalu kita kalikan dengan biaya bahan per unit. Sehingga 15.000 kita kalikan biaya bahan per unit sebesar 154 untuk metode average. Kita dapatkan hasilnya 2.313.846 sekian. Nah, untuk Merchandise inventory akhir atau ending, kita tinggal kalikan biaya bahan per unit dengan 14.500. Jadi nanti ada selisih eh, bi- antara persediaan barang dagang awal dengan akhir. Seperti itu. Untuk metode FIFO juga sama. Untuk sebelum penyesuaian 15.000 dikalikan dengan 157. Nih, kita menggunakan harga yang paling akhir. Tapi untuk saldo setelah penyesuaian kita menggunakan
Sorry, kita mengalihkan Rp157 dengan 14.500 seperti ini. Sedangkan metode LIFO itu kita sama pengaliannya, kita hanya berbeda menggunakan saldo harganya saja. Dimana kalau LIFO ini kita menggunakan harga yang paling awal. Kita menggunakan harga 150 di sini untuk sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian berjelas inventory ending pada cost of goods sold sebesar 2.175 didapat dari 14.500 dikalikan dengan Rp150. Oke, sekian untuk pembahasan soal nomor 8.3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.